Get one. Edit Pro. Sounds beyond Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita diperkumpulkan di aula Mapores Wajo ini, yang dimana kegiatan kita siang hari ini adalah kegiatan dalam rangka press release tahunan Polres Wajo terhitung Januari hingga Desember tanggal 31. Oke. Saya selaku Kapolres Wajo mengucapkan selamat datang kepada teman-teman media. Alhamdulillah ada dari TVRI, MNC TV, ada dari RCTI, ada juga dari Detik, ada juga dari Tribun, ada dari Sito, ada TV One, ada dari PWI, ada dari Iwo. Yang luar biasa. Kesemuanya ini, Bapak-bapak Ibu-ibu, tidak bisa kita menganggap hal ini biasa. Ini luar biasa. Ini adalah wujud kolaborasi, kerjasama, dan tentunya rekan-rekan, Bapak-bapak Ibu yang membidangi bagian media atau pemberitaan, baik secara langsung maupun secara online. Yang berikut, saya sangat bangga dan sangat berterima kasih kembali karena kegiatan kita ini bisa diselenggarakan ya dengan baik walaupun ada sedikit kekurangan. Saya lanjutkan yang kita laksanakan press release tahunan ini. Saya Kapolres Wajo AKBP Fatur Rahman didampingi Bapak Wakapolres Wajo, didampingi Bapak Kabaop Polres Wajo, didampingi Kasat Intel Polres Wajo, Kasat Intel, ya, didampingi Kasat Reskrim Polres Wajo, didampingi Kasat Lantas Polres Wajo, didampingi Kasat Narkoba Polres Wajo, ya, diawasi oleh Kasih Humas dan Kasih Propam, ya, dan yang membidangi kegiatan pada hari ini adalah Kasih Humas, ya, Bapak Kasih Humas, ya. Baik, langsung saja Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, saya akan secara umum ya akan menyampaikan ya rilis tahunan terhitung Januari hingga Desember. Adapun nanti momen berikut adalah momen sesi tanya jawab ya, secara substansinya atau secara spesifiknya apabila Kapolres membutuhkan penjelasan dari masing-masing kasat, baik itu kasat Intel, kasat Reskrim, kasat Lantas, kasat Narkoba, saya akan persilahkan. Oke? Baik, saya mulai. Saya awali dengan penjelasan terkait dengan jumlah personil Polres Wajo atau anggota Polres Wajo, baik itu kepolisiannya maupun PNS-nya yang melayani pelayanan perlindungan pengayoman sampai dengan penegakan hukum. Ya. Untuk personil Polres Wajo di tahun 2022 personilnya itu 416 personil. Sedangkan jumlah personil tahun 2003 410 personil. Jadi ada pengurangan 6 personil. Kenapa demikian? Adanya personil atau rekan kita yang mengakhiri masa tugasnya. Ya. Secara otomatis mengalami penurunan sebanyak 6 personil. Sedangkan DSP itu
jumlah yang sesuai dengan aturan dan struktur yang dibutuhkan 1.283 personil. Namun realnya atau kenyataannya hanya 416 personil. Jadi pengurangannya dari 100% ya hanya terpenuhi 32% personil. Nah, di sini Bapak-bapak Ibu secara otomatis kami para tentunya tetap siap melakukan tugas pokok kami, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dan penegakan hukum secara maksimal. Ya, jadi Kapolres didampingi oleh Bapak Wakal, didampingi oleh rekan kepala bagian, ya, ada Kabak Ren, ada Kabak Om, ada Kabak SDM, dan rekan-rekan Kasat serta Kapolsek itu melakukan manajemen atau melakukan teknik atau pola yang pelayanan yang maksimal, ya. Dan perlu kita pahami bahwa jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo ini sebanyak berapa, Kasat kita? Kurang lebih 400.000 jiwa. Jadi asumsinya personil Polres Wajo hanya 400 personil. Berarti kita asumsikan satu personil melayani berapa? 1.000. Sisa 10 lebih. Kita bayangkan. Ya. Kami di sini terdiri dari 14 polsek. Ya. Kami contohkan polsek urban. Urban itu Pak dijabat oleh Pamen berpangkat Kompol. Adanya di Kecamatan Pitung Panuan. Nah, di sana secara DSP atau secara personil yang harus menduduki sana itu kurang lebih 100 personil. Namun kenyataannya hanya 18 personil. Ya. Untuk polsek-polsek yang lainnya 13 polsek, ada yang personilnya 10, bahkan ada yang 9. Nah, sisa dari personil yang sudah ditugaskan di polsek, itulah yang bertugas di Polres. Ya, ada yang bertugas di kepala bagian operasi, ada di bagian perencanaan, ada di bagian logistik, ada di bagian SDM, dan seterusnya. Ya. Nah, kesemuanya ini alhamdulillah situasi Kamtipmas sampai dengan hari ini tanggal 31 Desember 2023 alhamdulillah langsung terpantau oleh Bapak Kapolda 2 hari yang lalu kondusif, aman, dan baik. Kenapa demikian bisa tercapai atau terwujud? Itu adalah peran daripada masyarakat Kabupaten Wajo secara umum menjaga Kamtipmas, karena secara rasionya tidak mungkin satu personil melayani 1.000 masyarakat atau 1.000 warga. Ya. Dan melalui rekan-rekan media, alhamdulillah ini akan disampaikan juga pesan-pesan Kamtipmas melalui media yang ada di Kabupaten Wajo. Ya. Saya lanjut. Untuk data kasus Satreskrim, ya, kami akan bandingkan kasus kriminal 2022 sampai dengan tahun 2023 ini. Untuk 2022 tahun lalu, ya, sampai dengan Desember tahun lalu, itu laporan polisi masuk 338 LP selama 1 tahun. Jadi kalau kita bagi itu Pak, 1 tahun berapa hari? Tadi 300? Ya. Kalau secara matematikanya atau rasionya, alhamdulillah Kabupaten Wajo penuh, karena 1 hari itu ada yang minus laporan. Paham? Ya. Dan ini sudah terdiri dari 14 kecamatan. Ya. Ini perannya siapa? Perannya lagi masyarakat, tokoh agama,
tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agamanya, orang-orang yang pandang di masyarakat setempat, RT, RW, ya, ada Babin Kaptipmas, ada Babinsa. Ini kolaborasi kami dengan Bapak Dandi, ya, Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan seterusnya. Nah, sedangkan data kriminal tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Jadi laporannya ada 450 LP. Nah, ini LP ini bukan hanya yang ada di mana ini, di Polres, juga yang ada di kecamatan. Jadi kita bagi 400, dibagi lagi 360 hari. Masih matematikanya satu hari masih mendapatkan satu LP, satu kasus. Bayangkan begini ya, jumlah masyarakat tak kurang lebih 400.000 jiwa. Alhamdulillah satu hari Polres Wajo menerima LP cuma satu. Ya, bisa kita lihat juga ada informasi di Kabupaten lain seperti apa. Ini perannya apa? Perannya kita semua lagi. Alhamdulillah. Dan ini kita bisa rasakan dan kita bisa menikmati kenyamanan daripada keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Wajo. Alhamdulillah. Untuk kasus menonjol, Bapak-bapak Ibu, untuk tahun 2023 untuk kasus pembunuhan sendiri ada 3 kasus. Alhamdulillah terselesaikan semua. Atau tersangka, ya, barang bukti tersangka, ya, itu sudah kita tahap 2-kan, ya, alhamdulillah, ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi dalam setahun, ya, terdapat 3 kasus pembunuhan. Ini 14 kecamatan, ya. Ini juga kalau saya lihat Bapak-bapak Ibu, mohon maaf karena saya memang kalau subuh itu alhamdulillah, ya, saya sempatkan sholat berjamaah di masjid, ya. Khusus Kota Sengkang ini, ya, sebelum sholat Jumat itu sudah mengaji itu masyarakat, apalagi ini generasi muda. Setelah sholat subuh juga mengaji. Itu bedanya di sini kabupaten ini, ya. Jadi secara otomatis, ya, kita ini memang luar biasa, khususnya kami yang ada di Polres Wajo ini sangat dibantu oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo. Bisa dipahami rekan-rekan, ya. Untuk aliran sendiri laporan 4, ya, selesai 1. Jadi masih berlangsung ada di bulan Desember ini. Untuk curanmor, ya, ada lapor 19 kasus, selesai 10 kasus. Ada nanti BB-nya di depan. Ada? Apa kita mau langsung? Itu apa itu? Tersangka apa? Mana tersangkanya? Ya, kita bisa kirim saja, ya. Oh, selesai semua. Oke, baik. Nanti, ya. Sorry. Untuk curah sendiri, ya, ada laporan 1 kasus, selesai 2 kasus. Ya, kenapa selesai 2 kasus? Ada kasus yang 2022 terselesaikan 2023. Itu seperti itu, ya. Untuk curuan, ya, ada 6 kasus, terselesaikan 2 kasus. Sementara curat 2 kasus, selesai 1 kasus, dan ini masih berproses. Yang menjadi perhatian tentunya adalah kasus pembunuhan yang terjadi namun berhasil diselesaikan dan sudah P21 atau berkas terpenuhi lengkap. Serta tentunya maraknya kasus curanmor juga menjadi salah satu bentuk perhatian Polres Wajo. Baik, saya lanjut untuk kasus narkoba. Ya, kami bandingkan juga tahun 2022 hingga 2023 tahun ini. Lapor 89 kasus tahun kemarin, ya, selesai 87 kasus. Ya. Untuk tahun sekarang ada peningkatan. Lapor 104 kasus, selesai 106 kasus. Jadi kasus yang 2022 kita selesaikan di tahun 2023. Nah, di sini untuk narkoba itu jenis laporan polisinya beda dengan Satuan Reskrim Kriminal Umum. Ya, kalau narkoba itu Bapak Ibu LP-nya itu
yang menemukan adalah personil. Jadi bentuk LP-nya beda. Ya, LP-nya model A. Ya. Untuk data tahunan 2022, ya, ulangi untuk tahanan 2022 kami bandingkan tahun 2023. Untuk tersangka perempuan 6 orang, ya, 2022, 2023 ada 10 orang. Sedangkan laki-laki tahun 2022 ada 135 orang, tahun 2023 terdapat 144 orang. Sedangkan jumlah totalnya tahanan 2022 141 orang, sedangkan tahanan 2023 150 orang. Untuk jumlah barang bukti tahun 2023 jenis sabu 830,463 gram. Saya ulangi, sabu 830,463 gram. Sedangkan ekstasi sebanyak 46 butir. Seperti itu ya Pak Kasat Narkoba ya. Ya tolong diluruskan apabila tidak sesuai. Data sumber langsung dari Sat Narkoba Polres Wajo. Kami lanjut. Untuk Satlantas, data pelanggaran di tahun 2022 terdapat 5.474 pelanggar. Sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 4.021 pelanggar. Jadi kurang atau menurun kurang lebih 1.000 pelanggar lebih, atau persentasenya itu bisa sampai 30% ya. Jumlah tilang tahun 2022 2.359, tahun 2023 1.574. Ada pertanyaan, kenapa menurun 2023? Untuk penindakan atau tilang kami perbanyak edukasi atau kami perbanyak sosialisasi ya. Contoh pada saat operasi zebra ataupun operasi lilin tahun ini kami mengedepankan edukasi ya, yang tidak menggunakan helm kami tegur, dan juga kemarin didokumentasi oleh teman-teman media ya, ada beberapa pelanggar yang kami tegur dan kami memberikan helm langsung ya, untuk wujud kepedulian Polres Wajo, khususnya Satlantas Polres Wajo terkait dengan keselamatan ya. Untuk teguran sendiri, teguran di sini kurang lebih 2.500 teguran. Jadi selama setahun kami melakukan itu 2.400 kami melakukan teguran atau edukasi seperti itu ya. Untuk jumlah denda tahun 2022 4.616.000 rupiah. Sedangkan tahun 2023 untuk jumlah denda 137.502.000 rupiah. Sedangkan laka lantas tahun 2022 lapor 179 kasus, selesai alhamdulillah 179 kasus. Laka lantas 2023 ada peningkatan 1083 kasus, selesai ulangi 183 kasus, selesai 183 kasus. Data korban laka lantas meninggal dunia 48, luka berat 48, luka ringan 174. Jadi di sini 1 menit saya sampaikan juga ada kasus menonjol yang dimana korbannya adalah personil Polres Wajo sendiri dan bertugas di Satuan Lantas Polres Wajo pada saat melaksanakan tugas negara, yaitu mengamankan Pilkades. Ya, semoga almarhum Bapak Yunus, ya saya merinding ini, ya mendapatkan jannah, ya surganya Allah, karena Bapak itu testimoni dari masyarakat, ya Bapak itu baik seperti itu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita juga
tergolong hamba yang sama. Untuk data aksi unjuk rasa ya tahun 2023 ya dibandingkan 2022 dibandingkan 2023, tahun 2022 ada 34 kali unjuk rasa, sedangkan 2023 25 kali unjuk rasa. Ya. Aksi unjuk rasa dilakukan dengan aksi damai dengan pengawalan peran tentunya Polres Wajo, dan kita saksikan bersama event per event atau momen per momen kami maksimalkan untuk melakukan pendampingan kepada saudara kita yang melakukan unjuk rasa. Data pelanggaran disiplin dan kode etik pers Polres Wajo. Data perbandingan kasus 2022 dan 2023. Tahun 2022 ya lapor 3, selesai 3 ya. Untuk disiplin lapor 1, selesai 6. Jadi 5 kasus 5 kasus loncat ke 2022. Jadi kasus 5 kasus ini dari 2021 loncat ke 2022. Sedangkan tahun 2023 lapor 1, selesai 2. Jadi ada 1 kasus yang 2022 loncat ke 2023. Disiplin 5 orang, selesai 5 orang. Dan alhamdulillah kami memaksimalkan pembinaan mental dan pembinaan rohani kepada masing-masing personil. Wujudnya seperti apa? Kami melakukan kegiatan zikir atau pengajian secara rutin atau berkala setiap hari Kamis kami lakukan, baik itu di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek. Nah, inilah secara umumnya yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudari, teman-teman dari media. Semoga informasi yang kami berikan kepada masyarakat pada umumnya bisa menjadi wacana, karena tentunya ada hikmah atau ada pelajaran buat kita semua. Ya, harapan kita semua, khususnya kami di Polres Wajo ini, Kapolres Wajo dan jajaran, mari kita menjaga Kamtipmas. Ya, mari kita menjaga Kamtipmas bersama-sama, khususnya di tahun politik ini. Tahapan pemilu sudah berjalan, insya Allah tanggal 14 Februari, tepatnya hari Rabu Pak. Ada yang sebut hari Valentine lagi. Hari Rabu ya, kita akan melaksanakan ya hari Rabu ya, pesta demokrasi dan juga pemilihan legislatif tingkat kabupaten. Yang berikut saya menyapa seluruh warga Kabupaten Wajo ya. Mari kita sambut apa ini? Mana HP saya? Mari kita sambut tahun baru ini cepat ya. Saya akan menyampaikan pesan-pesan ya untuk kita semua. Mana Mas? Mana pesan? Bukan kamu. Mana Mas? Ada anunya, ada sama kita, ada untuk penyampaian himbauan tahun baru. Coba saya lihat. Tidak ada. Coba. Baik. Jadi tolong Pak Kasumas koreksi diri kita. Ya, melalui kesempatan ini saya Kapolres Wajo akan memberikan pesan Kamtipmas kepada kita semua. Ya, himbauan Kamtipmas Polres Wajo menjelang tahun baru. Yang pertama, keamanan pribadi. Pastikan selalu menjaga keamanan pribadi dan barang berharga Anda. Yang kedua, hindari membawa jumlah uang yang besar atau barang berharga secara berlebihan saat beraktivitas di tempat umum. Yang ketiga, jangan biarkan barang berharga di dalam kendaraan dan pastikan kendaraan Anda terkunci. Untuk pesan keselamatan bertransportasi, gunakan transportasi umum atau alternatif yang aman
jika memungkinkan. Oke? Hindari mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau zat yang dapat mempengaruhi konsentrasi. Yang ketiga, patuhi aturan lalu lintas dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik. Pesan yang berikut, pengawasan rumah ini penting. Pastikan pintu dan jendela rumah Anda terkunci dengan baik sebelum meninggalkan rumah. Jika pergi untuk waktu yang lama, mintalah bantuan tetangga atau kerabat untuk memantau keamanan rumah Anda. Laporkan kegiatan mencurigakan segera kepada pihak kepolisian. Pesan yang berikut, larangan petasan, ya. Nah, ini yang rutin dirayakan oleh masyarakat kita. Hindari penggunaan petasan atau kembang api yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Yang berikut, pahami aturan lokal terkait penggunaan kembang api dan patuhi larangan jika ada. Ya, aturan lokal, contoh di tempat ibadah pada saat ibadah dimulai, baik itu di masjid maupun mungkin ada di tempat ibadah gereja pada saat menyambut tahun baru. Untuk kesadaran sosial, bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian dan petugas keamanan lainnya. Yang berikut, bantu menjaga ketertiban di tempat umum dengan tidak melakukan tindak yang dapat mengganggu keamanan. Yang paling terakhir, pentingnya pelaporan. Laporkan kejadian mencurigakan atau kejahatan segera kepada pihak kepolisian. Kami sudah memberikan call center 1110 dan ada nomor WhatsApp yang 24 jam yang bisa diakses ke Polres Wajo maupun ke Polsek. Ikuti prosedur pelaporan yang ada dan berikan informasi yang akurat untuk membantu penanganan kejadian. Nah, inilah himbauan kami terkait dengan Kaktipas, khususnya di tahun politik ini dan di di perayaan Natal di tahun 2023 ini dan perayaan tahun baru 2024. Saya akhiri dan saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal kepada saudara-saudari kita yang merayakan Natal 2025 Desember 2023, dan mari kita sambut tahun 2024 dengan baik dan aman. Saya Kapolres Wajo mengucapkan terima kasih. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.